Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Lili. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, sudah sekarang kelas 6. Meskipun sudah naik kelas, harusnya belajarnya lebih ditingkatkan lagi, lebih giat lagi. Nah teman-teman, hari ini Ustazah Lili bersama teman-teman akan mempelajari materi akidah akhlak. Materi akidah akhlak hari ini yaitu tentang kalimat thayyibah istighfar. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalimat thayyibah istighfar, ada yang tahu bagaimana bunyinya kalimat thayyibah istighfar? Betul sekali. Astaghfirullahal azim. Apa ya artinya astaghfirullahalazim? Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang Maha Agung. Teman-teman, kalimat thayyibah istighfar ini seringkali kita ucapkan ketika kita melakukan suatu kesalahan, baik itu kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada manusia. Contoh, ketika kita melakukan suatu kesalahan kepada Allah, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, dan yang kedua, segera bertaubat atau tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Akan tetapi bagaimana jika kita melakukan kesalahan kepada manusia? Ada dua cara juga. Yang pertama, segera datangi manusia tersebut atau orang yang kita buat salah dan meminta maaf kepadanya. Terus yang kedua apa? Tentunya mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Berarti kalimat thayyibah istighfar itu dilakukan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Pintar sekali. Nah, teman-teman, apa sih manfaat kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar? Sebagai gambarannya teman-teman, Rasulullah itu yang dijamin masuk surga sama Allah, ternyata sehari beliau itu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Malu dong kalau kita jauh kurang ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Manfaatnya yaitu yang pertama, hati kita menjadi tenang. Kita kemana-mana jadi tenang. Ketika melakukan kesalahan, kita mengucapkan istighfar, hati kita tenang. Yang kedua, tentunya diampuni dosanya dong sama Allah. Dan yang selanjutnya, diberikan kelapangan rezeki. Rezeki itu banyak sekali, ya. Diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelapangan nikmat, sehingga hati kita tadi tenang. Dan yang terakhir, kita menjadi terbiasa lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Nah, teman-teman, bagaimana ya kalau misalkan kita sudah mengucapkan kalimat thayyibah istighfar tapi kok hati kita belum merasa tenang, tapi kok misalkan Allah belum mengampuni dosa-dosa kita? Berarti ada tata cara ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Apa saja tata caranya? Yang pertama, kita harus paham artinya. Tadi artinya apa? Aku memohon ampun. Berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam memohon ampun. Yang kedua, kita harus meyakini hikmah di balik ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Dan selalu ucapkan ketika kita salah dan dosa. Jadi selalu kita ucapkan terus. Kalau kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa, segera ucapkan kalimat thayyibah istighfar. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu istighfar terus-menerus dengan ikhlas. Dan ketika kita melihat diri kita maupun orang lain melakukan kesalahan, dan jangan lupa juga ucapkan kalimat thayyibah istighfar. Itu saja untuk materi hari ini tentang kalimat thayyibah istighfar. Berbanyak istighfar, kalau bisa sehari sampai 100 kali atau lebih dari itu atau kurang dari itu, silahkan berbanyak istighfar dimanapun kita berada, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita sedang sendiri dan lain sebagainya. Itu saja dari Ustazah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.